Bagaimana jika seorang perempuan mengandung dan melahirkan anak untuk orang lain? Praktik yang dikenal sebagai surogasi atau sewa rahim ini telah menjadi solusi bagi sebagian pasangan yang mengalami gangguan kesuburan. Namun di balik harapan untuk memiliki anak, muncul pertanyaan besar. Apakah surogasi merupakan bentuk bantuan kemanusiaan atau justru eksploitasi terhadap perempuan? Berdasarkan analisis terhadap 1.000 komentar pengguna Reddit mengenai surogasi, sebanyak 33% komentar menunjukkan sentimen positif, 24% netral, dan 42% negatif. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memiliki pandangan yang sepenuhnya sama terhadap praktik tersebut. Kelompok yang mendukung surogasi umumnya melihat praktik ini sebagai tindakan altruistik atau bentuk bantuan kepada pasangan yang tidak dapat memiliki anak secara biologis. Banyak pengguna Reddit menggambarkan surogasi sebagai hadiah kehidupan karena memungkinkan pasangan dengan masalah kesuburan untuk membangun keluarga. Bahkan terdapat kasus di mana seorang ibu bersedia menjadi ibu pengganti bagi anaknya sendiri, yang sering disebut sebagai grandmother surrogate. Bagi kelompok ini, surogasi dianggap sebagai bentuk solidaritas dan pengorbanan yang dilakukan secara sukarela. Namun kritik terhadap surogasi juga tidak sedikit. Salah satu isu yang paling sering muncul adalah potensi eksploitasi perempuan, terutama mereka yang berasal dari kelompok ekonomi rentan. Banyak komentar menilai bahwa surogasi komersial dapat mengubah tubuh perempuan menjadi komoditas yang diperjualbelikan dalam sistem ekonomi. Kekhawatiran lain muncul dari sisi psikologis. Sejumlah pengalaman yang dibagikan pengguna Reddit menunjukkan bahwa beberapa ibu pengganti mengalami ikatan emosional yang kuat dengan bayi yang mereka kandung, sehingga proses penyerahan anak setelah kelahiran dapat menimbulkan tekanan mental dan rasa kehilangan. Analisis argumen menunjukkan bahwa isu yang paling dominan dibahas publik berkaitan dengan hubungan keluarga, hak anak, pengalaman menjadi orang tua, serta dampak emosional yang dirasakan ibu pengganti. Artinya, diskusi mengenai surogasi tidak hanya berkaitan dengan teknologi reproduksi, tetapi juga menyentuh persoalan kemanusiaan dan hubungan sosial yang kompleks. Di Indonesia, praktik surogasi hingga saat ini belum memiliki dasar hukum yang melegalkan pelaksanaannya. Undang-undang Kesehatan hanya mengizinkan reproduksi berbantu menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah. Selain itu, Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga menyatakan bahwa surogasi bertentangan dengan hukum Islam. Kondisi ini membuat surogasi masih menjadi isu sensitif yang berada di persimpangan antara kebutuhan medis, norma agama, dan perlindungan hak perempuan. Data menunjukkan bahwa publik belum mencapai kesepakatan mengenai surogasi. Di satu sisi, praktik ini memberikan harapan bagi pasangan yang mendambakan anak. Namun di sisi lain muncul kekhawatiran mengenai eksploitasi perempuan dan dampak psikologis yang mungkin ditimbulkan. Perdebatan mengenai surogasi pada akhirnya bukan hanya soal teknologi reproduksi, melainkan juga tentang bagaimana masyarakat memaknai tubuh, keluarga, dan hak asasi manusia di era modern.